Sebelum ke materi, mari kita berdoa agar pembelajaran yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan gambar. Pasti sudah tidak asing dengan dua gambar ini. Ini adalah gambar kopi, yang sebelah kiri ada teh. Nah, agar kalian lebih paham, mari kita simak video berikut ini. Nah, itu tadi sedikit cuplikan dari materi yang akan kita bahas kali ini. Nah, sebelum ke materi, saya ada pertanyaan. Mengapa Indonesia itu membeli beberapa barang dari negeri lain meskipun memiliki banyak sekali kekayaan alam? Terus, apa yang terjadi jika Indonesia tidak lagi menjual barang ke negara lain dan tidak membeli barang ke negara lain? Nah, Indonesia itu memiliki banyak kopi yang bisa diproduksi, tapi mengapa Indonesia juga mengimpor gandum yang ada di luar negeri, dan mengapa hal itu bisa terjadi? Mari kita bahas. Yang pertama adalah ekspor. Apa sih ekspor itu? Ekspor adalah cara menjual barang atau jasa kepada pihak yang ada di luar negeri. Nah, berbagai orang yang melakukan ekspor disebut eksportir. Biasanya Indonesia itu sering mengekspor hasil kerajinan seperti asongan, kerajinan seperti bambu, kayak gitu. Selanjutnya ada impor. Impor itu kebalikan dari ekspor. Kan ekspor tadi kita menjual barang dari negara kita ke negara lain. Kalau impor, kita membeli barang dari negara lain untuk masuk ke negara kita. Jadi impor adalah kegiatan memasukkan atau mendatangkan barang dan jasa dari luar negeri. Nah, orang yang membeli barang dari luar negeri disebut importir. Selanjutnya yaitu kegiatan ekspor Indonesia. Sebenarnya ada banyak sekali yang bisa diekspor, tapi di sini saya akan membahas 3 saja. Yang pertama adalah pertambangan, hasil pertanian, dan industri. Nah, hasil pertambangan itu seperti minyak bumi, gas alam, kayak gitu. Kalau hasil pertanian itu seperti perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan. Terus biasanya kalau pertanian itu ada kacang, kedelai, tapioka, sayuran, jagung, dan beras. Kalau perkebunan bisa kelapa sawit, kopi, karet, tembakau, cengkeh, dan pala. Yang terakhir ada hasil industri. Hasil industri yang berkualitas bisa diekspor itu ada banyak, seperti anyaman, ukiran, pakaian jadi, tekstil, sepatu, rokok, dan barang-barang lainnya. Selanjutnya yaitu kegiatan impor di Indonesia. Nah, banyak barang dan jasa yang dibutuhkan oleh negara kita, tetapi beberapa di antaranya itu tidak bisa dihasilkan oleh negara kita sendiri. Untuk itu membutuhkan kebutuhan itu dari negara-negara lain. Yang pertama ada negara injak angin, yaitu negara Belanda. Di sini yang diimpor yang pertama ada jasa dengan sandi, jasa konsultan, jasa pendidikan, dan jasa modal dan transportasi. Yang kedua ada negara Inggris, seperti barang-barangnya hasil industri, mobil, mesin-mesin, dan alat-alat listrik. Yang ketiga ada Perancis. Barang-barangnya yaitu seperti bahan kosmetik, mobil, mesin, dan pakaian, dan hasil mobil. Yang keempat ada Jerman. Jerman mengimpor barang-barang seperti elektronik, mobil, mesin, industri kimia, pupuk, dan
Yang kelima ada Jepang. Jepang meliputi jasa muda, transportasi, jasa tenaga ahli, dan jasa pendidikan. Yang terakhir ada Singapura. Singapura seperti jasa muda, kemudian bantuan dalam membangun kawasan industri buatan, jasa transportasi, dan jasa tenaga ahli. Nah, pembahasan kita yang terakhir yaitu manfaat ekspor dan impor. Di sini ada 5. Yang pertama ada menambah devisa. Negara-negara pengekspor barang dan jasa akan memperoleh keuntungan yang berupa devisa, yaitu simpanan yang berupa mata uang asing. Yang kedua, terjadi alih teknologi. Kegiatan ekspor dan impor itu akan menimbulkan alih teknologi karena dapat menyerap ilmu, pengetahuan, dan teknologi dari barang dan jasa yang akan didatangkan dari luar negeri. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja. Hal ini terjadi karena membuka wawasan lapangan kerja yang sangat terbatas yang ada di Indonesia. Sedangkan jumlah pencari kerja yang di Indonesia itu sangat banyak. Banyak negara yang masih kekurangan tenaga kerja. Kesempatan ini sangat dimanfaatkan oleh pencari kerja yang ada di Indonesia. Yang keempat, terciptanya harga yang stabil. Apabila produk barang yang dalam negeri tidak mendukung atau mencukupi kebutuhan masyarakat, harga yang tidak stabil dan cenderung naik sebab banyak barang terbatas, sedangkan yang dibutuhkan orang itu kan banyak. Terus yang terakhir, mengenal mata uang berbagai negara. Kegiatan ini dapat kita jadikan sebagai mengenal berbagai mata uang yang ada di negara, karena alat pembayaran perdagangan nasional itu kan biasanya digunakan untuk kita yang sering keluar negeri itu. Nah, itu tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan. Nah, kita sedikit mengulas dari materi yang kita bahas kali ini. Tadi kita membahas tentang ekspor dan impor. Ekspor tadi adalah negara kita menjual barang dari negara ke negara lain. Kalau impor, balikannya kita membeli barang atau jasa yang ada di luar negeri untuk ke negara kita. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran dari awal hingga akhir. Maaf kalau ada kesalahan dalam berbicara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.